Stakeholder adalah individu, kelompok, ataupun organisasi yang terlibat ataupun dipengaruhi secara positif maupun negatif terhadap suatu program atau pembangunan. Pada hakikatnya, pembangunan pariwisata itu melibatkan 3 stakeholder, yaitu swasta, pemerintah, dan masyarakat. Masing-masing stakeholder memiliki perannya masing-masing terhadap suatu pembangunan pariwisata di suatu tempat agar terlaksana dengan baik. Pemerintah membuat kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Sebagai contoh, pemerintah menyediakan dan membangun infrastruktur pendukung untuk kegiatan pariwisata. Kemudian untuk pelaku swastanya sebagai pelaku bisnis mempunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung. Dan kemudian untuk masyarakat sebagai pemilik dan pengelola dapat menjadi bagian dari atraksi wisata untuk menarik wisatawan dengan cara mengenalkan kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari menjadi keunikan dan ciri khas dari objek wisata tersebut. Yang pertama ada stakeholder utama. Stakeholder utama ini merupakan stakeholder yang terkena dampak secara langsung, baik dampak positif ataupun negatif dari suatu rencana dan memiliki kaitan kepentingan dalam kegiatan pariwisata tersebut. Atau secara mudahnya dapat kita singkatkan sebagai stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang harus dilibatkan secara penuh dalam kegiatan pariwisata tersebut. Contoh dari stakeholder utama itu yaitu masyarakat setempat. Nah, peran dari masyarakat ini bisa kita jabarkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, masyarakat sebagai pengelola wisata hendaknya ikut berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata di masyarakat setempat tersebut. Yang kedua, dengan membuka usaha pendukung wisata, yaitu dengan cara membuka tempat penginapan, tempat jualan makanan dan minuman, ataupun tempat penyewaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, jika peran masyarakat tersebut terwujud, masyarakat setempat bisa membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat-masyarakat lainnya yang belum mendapatkan pekerjaan, yaitu dengan cara menjadi guide bagi wisatawan asing. Selanjutnya ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci ini merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan ataupun pihak yang berwenang terhadap kelancaran suatu objek wisata. Salah satu contoh dari stakeholder kunci ini yaitu pemerintah. Karena adanya motivasi yang didorong untuk melakukan perjalanan wisata, sehingga munculnya permintaan-permintaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana wisata. Oleh karena itu, peran pemerintah di sini yaitu sebagai fasilitator, yaitu dengan cara menyediakan dan memfasilitasi objek wisata. Yang kedua ini, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan, pengajaran, untuk menyuplai tenaga kerja di bidang pariwisata. Dibutuhkannya tenaga kerja profesionalitas, supaya bisa memberikan dampak positif terhadap pengelolaan industri pariwisata sendiri. Nah, jadi sekarang kita masuk ke stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder ini tuh pihak yang nggak berhubungan langsung terhadap suatu kebijakan, proyek, dan program. Cuma stakeholder sekunder ini tuh dia punya rasa peduli. Jadi biasanya dia akan ikut serta menyuarakan pendapat yang bisa mempengaruhi proses perkembangan kebijakan, program, maupun proyek tersebut. Oleh karena itu, stakeholder sekunder ini tuh memiliki peran sebagai fasilitator. Salah satu contoh dari stakeholder sekunder ini adalah lembaga-lembaga bidang pariwisata yang berperan sangat besar dalam perkembangan pariwisata. Nah, untuk mendapatkan gambaran hubungan antara 3 stakeholder itu lebih jelas, saya akan langsung memberikan contohnya. Saya akan mengambil Sea Forest yang ada di Nuvasa Bay. Nah, di Nuvasa Bay ini, yang berperan sebagai stakeholder primer adalah masyarakat, stakeholder sekunder adalah pemerintah, serta stakeholder kuncinya merupakan PT AFP Dwi Lestari. Pertama, masyarakat sebagai stakeholder primer. Mengapa masyarakat di sini bisa berperan sebagai stakeholder primer? Itu tuh karena masyarakat itu dia ikut campur dalam pembangunan Sea Forest ini dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ya, walaupun dia tetap mengikuti rancangan dari stakeholder kunci. Selain itu, masyarakat setempat juga menikmati keuntungan di mana lapangan kerjanya bertambah. Dengan lapangan kerja ini bertambah, banyak masyarakat setempat yang di sana jadi memiliki pekerjaan sehingga dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, kedua, yang berperan menjadi stakeholder sekunder adalah pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan sebagai stakeholder sekunder ini tuh karena dia ikut terlibat dalam pembangunan Sea Forest ini. Dalam hal ini, pemerintah itu dia mempromosikan Batam seluruhnya sehingga secara tidak langsung Sea Forest ini akan terekspos ke dunia pariwisata di luar sana. Selain itu, stakeholder kunci juga harus bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang berada di sekitar Sea Forest tersebut. Contohnya seperti jalan raya, karena pembangunan infrastruktur seperti jalan raya itu memerlukan izin dari pemerintah. Selanjutnya, PT AFP Dwi Lestari. PT AFP Dwi Lestari ini itu dikatakan sebagai stakeholder kunci karena dialah yang mensponsori segala perkembangan di tempat wisata tersebut. Dialah yang membangun fasilitas-fasilitas pelengkap seperti resepsionis, toilet, tempat parkir, dan hal-hal lainnya. Bagi saya akan membahas tentang cara pengelolaan pariwisata bahari. Jadi yang pertama, jadi kita akan bagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah unsur perencanaan. Unsur perencanaan ini dimana akan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah mereka harus mengetahui tujuan mereka membangun pariwisata bahari tersebut. Yang kedua, mereka harus mengetahui program-program kerja yang akan mereka lakukan setelah pariwisata bahari itu sudah dibangun. Jadi contohnya salah satu planning mereka adalah untuk fokus kepada tahun baru contohnya. Nah, jadi di akhir tahun mereka akan menyediakan acara yang besar-besaran untuk mendapatkan income atau dengan tujuan lainnya. Yang ketiga adalah mereka harus tahu faktor pendukung dan faktor penghambat dari tempat tersebut. Nah, jadi mereka udah tahu faktor pendukung bahwa kenapa mereka akan berhasil di sana dan faktor penghambat. Nah, guna faktor penghambat ini tujuannya itu sebenarnya untuk agar mereka udah tahu solusinya sebelum masalah itu muncul. Nah, yang terakhir yang keempat itu adalah mereka harus menyusun strategi. Mereka harus menyusun strategi bagaimana untuk mengelola pariwisata bahari di tempat tersebut. Nah, contohnya ya membersihkan tempatnya dan lain segala macamnya.
Oke, unsur kedua itu adalah unsur pengorganisasian. Nah, unsur pengorganisasian ini apa maksudnya? Unsur pengorganisasian ini adalah untuk simpelnya itu adalah untuk karyawan-karyawan di sana. Nah, jadi di sana mereka perlu karyawan-karyawan dan dibagi per bidang. Nah, contohnya bidang kebersihan, bidang untuk menjaga kelautannya. Nah, mereka membagi bidang-bidang itu. Nah, di sini mereka juga harus tahu setiap bidang harus punya job desk yang jelas, sehingga mereka mengetahui bahwa di bidang-bidang tersebut mereka punya fungsi-fungsi yang sangat-sangat jelas. Nah, dan mereka juga harus fokuskan pada bagian tunjangan. Nah, jadi kan pasti ketika mereka ini membangun suatu pariwisata bahari, mereka pasti punya modal awal. Nah, modal awal ini kan ada bagian-bagian yang digunakan untuk memberi gaji kepada karyawan-karyawan di sana. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan tim-tim yang akan mengurus pariwisata bahari tersebut. Oke, unsur ketiga adalah unsur pelaksanaan. Unsur pelaksanaan ini adalah unsur yang implementasi. Jadi, semua yang sudah diplanningkan pada tahap perencanaan itu harus dilakukan. Ketika itu nggak dilakukan, mereka harus mencari tahu cara untuk beradaptasi dengan situasi. Mereka harus beradaptasi dengan situasi agar pengimplementasian kegiatan mereka akan tetap lancar dan dilakukan. Yang tahap keempat adalah tahap evaluasi, di mana ketika suatu acara gagal, mereka harus tahu kenapa acara tersebut gagal. Dan ketika suatu acara berhasil, mereka juga harus tahu kenapa acara itu berhasil. Ketika mereka mengalami kekurangan pada pengunjung, mereka juga harus tahu kenapa. Mereka ada penambahan dalam pengunjung, mereka harus tahu kenapa. Nah, hal-hal ini adalah salah satu cara untuk pengelolaan tempat pariwisata bahari. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya bahari. Yang pertama yaitu co-ownership. Artinya beberapa individu atau beberapa grup memiliki kepemilikan atas sumber daya bahari ini. Jadi sumber daya bahari ini tidak bisa dikatakan hanya dimiliki oleh satu pihak saja, melainkan dimiliki oleh bersama. Kemudian prinsip dasar kedua yaitu cooperation, yaitu segala sesuatu yang berbau dengan operasional, aktivitasnya itu dikelola bersama-sama oleh beberapa individu. Jadi tidak bisa dikatakan operasional hanya pihak ini saja yang mengelolanya. Itu tidak benar. Jadi prinsip dasar bahari itu dioperasikan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir yaitu co-responsibility, yaitu di mana kebertanggungjawaban atas destinasi wisata ini ditanggung oleh bersama. Jadi yang bertanggung jawab atas suatu destinasi tidak hanya satu pihak, melainkan bersama-sama.